agama Islam itu datang untuk jalbul masalih. Islam datang dalam kepentingan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, wadarul mafasid, dan menolak segala bahaya. Maka mari kita jangan suudzon, jangan berburuk sangka kepada Islam dan syariat Islam. Oh, ini Islam mewajibkan kepada kita mengeluarkan zakat 2,5%. Itu kan memberatkan itu. Saya cari duit sendiri kok diminta-minta. Tidak. Itu justru kalau kita keluarkan 2,5%, penyakitnya itu kita keluarkan. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab fikih itu, kepentingan syariat itu dalam rangka menjaga 5 hal. Kebutuhan manusia itu adalah bagaimana kita sekiranya nyaman beribadah. Hifdzuddin. Agama itu menjaga tentang bagaimana cara kita beribadah. Yang kedua, agama Islam itu menjaga kepentingan kita dalam rangka bagaimana sekiranya makanan dan minuman kita halal. Harta yang kita dapatkan halal. Maka kemudian ada fikih namanya hifdzul mal, menjaga harta. Ada juga saudara-saudara sekalian, agama Islam itu menjaga kepentingan dasar umat manusia namanya hifdzun nasal, menjaga keturunan. Sehingga jelas bin kita ini siapa, kita ini anak siapa. Karena ini berpengaruh. Tanda akhir zaman nanti, diantara yang disampaikan oleh Rasulullah, banyaknya anak zina. Itu artinya apa? Kalau kita tidak jaga keluarga kita, ini kita mempercepat kehancuran dunia. Diperintahkan oleh Allah kita supaya istiqomah. Kalau udah masuk Islam, kita harus tetap dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Inilah istiqomah. Meyakini kebenaran ajaran Islam itu adalah mutlak. Satu keniscayaan. Bagaimana jadinya kalau ada orang mengaku beragama Islam, tapi dia terombang-ambing keimanannya, nggak percaya kepada ajaran Islamnya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kiai Misbah. Ada yang nggak percaya Islam ini agama damai, padahal dia orang Islam. Ada yang nggak yakin, tidak beriman kepada syariat Allah, seperti tadi tentang kisos, tentang hudud. Itu namanya orang Islam yang melempem. Woi, assalamualaikum. Ada Islam melempem di sini? Kagak percaya sama ajaran Islam? Kagak percaya sama syariat Islam? Ada? Ada. Ini yang misinformasi namanya. Mesti dilurusin. Tapi ada juga yang ngaku-ngaku Islam, pakai peci, pakai sorban. Ternyata dia bukan Islam, menafsirkan agama Islam semaunya, seenak perutnya sendiri. Ini bukan kebebasan beragama, tetapi itu adalah penodaan agama. Islam menjamin kita ini bebas dalam menjalankan agama kita. Lakum dinukum waliyadin, bebas. Orang Islam bebas jalanin agamanya. Orang Islam gak boleh ganggu umat non muslim menjalankan ibadah agamanya, menjalankan hari rayanya. Betul? Betul? Insya Allah. Inilah ajaran Islam. Bebas dalam menjalankan ajaran agama, tapi tidak berarti bebas untuk menodai dan menista ajaran agama. Makanya bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak punya pengetahuan agama, meskipun bisa baca dari media-media itu, jangan jadiin guru. Cari guru yang benar, yang alim, track recordnya jelas, pengamalannya jelas. Bukan hanya soal dia keluaran pesantren, keluaran di Timur Tengah, tapi lihat perilakunya benar atau tidak. Ulama itu tak cukup hanya pinter, berbeda dengan intelektual. Intelektual pinter cukup, tapi ulama harus mengerjakan. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Harus melaksanakan, itu bedanya ulama. Sehingga mendatangkan hikmah. Wa may yuqtal hikmata faqad utiya khairan katsira.
Jadi yang mendatangkan hikmah karena ilmunya diamalkan ulama. Cari yang benar, kalau sudah Bapak Ibu sekalian mendapatkan ulama yang seperti itu, addu bil nawajid. Jangan kemana-mana, pegang. Pokoknya ikut dialah, ke sorga ikut dia, apa yang dikatakan ikut dia. Bagi Bapak Ibu yang gak tahu agama. Itu namanya tingkatan muqallid. Tingkatan yang lebih tinggi namanya tingkatan muttabi. Bapak Ibu sekalian sudah ngaji, sudah ngerti dalil, sudah ngerti metodologinya. Oh, ibu bapak bisa melihat ini yang benar, apa dalilnya ini, apa argumentasinya ini, apa landasannya ini. Ibu bapak bisa mencari mana yang benar. Bagi yang sudah ngerti. Ada yang lebih atasnya lagi adalah mujtahid. Dia sudah ijtihad. Ya sudah, saya bisa menentukan sendiri seperti pimpinan-pimpinan ini. Kalau dalam rangka ke Indonesia berarti pimpinan sudah ijtihad. Tapi ijtihadnya masih ijtihad kolektif. Secara rame-rame, tidak seperti Imam Syafi'i tentang Abu Hanifah, Imam Malik. Belum sampai pada tingkatan itu kita, maka kita menjadi ijtihad jama'i di komisi fatwa. Di internasional pun juga ada fatwa. Ulama internasional itu rame-rame, enggak satu. Untuk apa? Menghindari kesalahan. Oleh karena itu yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia hasil ijtihad. Minimal menghindari kesalahan karena secara kolektif kita lakukan bersama. Maka Bapak Ibu sekalian mau ikut yang mana? Yang Nahdlatul Ulama silahkan ikut Nahdlatul Ulama. Yang Muhammadiyah silahkan ikut Muhammadiyah. Yang Dewan Dakwah silahkan. Yang Matlaul Anwar yang seterusnya silahkan ikut. Tapi ada payung besar bersama adalah Majelis Ulama Indonesia. Ini kayak kue BK katanya Buya Hamka. Pemerintah pengennya begini nih. Wah. Bagaimana vaksinasi? Ayo kita dorong vaksinasi. Kita dorong Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus menjaga kepentingannya umat. Cari vaksin yang halal.